Hello, class 12. Now we are going to start our lesson. That's about limit fungsi trigonometri. Oke ya. Sebelumnya kita sudah belajar limit fungsi trigonometri ada berapa rumus nak? Rumus dasarnya ada 8. Namun mereka itu berlaku untuk sinus dan tangen. Jadi nanti apabila kejumpa dia untuk kosinus, maka kita harus ubah dia ke bentuk sinus atau tangen. Oke ya. Nah, jadi kita lihat langsung Miss berikan beberapa soal ya. Yang pertama, apakah kamu masih ingat bagaimana caranya? Oke. Limit X mendekati 0 untuk kotangan 5X dibagi kotangan 10X sama dengan, oke, kita ingat ya identitas trigonometri bahwa kotangan adalah kebalikan tangen, begitu juga tangen adalah kebalikan kotangan. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari sepertangan 5X dibagi sepertangan 10X. Karena ini seper dibagi seper, maka yang di bawah ini kan kita balik gitu ya, karena sepertangan 5X dikali tangan 10X dibagi 1, atau sederhananya kita tuliskan, ini jadi dibalik dia. Menjadi limit X mendekati 0, tangan 10X dibagi tangan 5X. Oke ya. Nah, sehingga bagaimana nak? Kita ambil saja koefisiennya, karena ini adalah persamaan si tangan. Ya, berapa koefisiennya? 10/5. Maka limitnya adalah sama dengan 2. Oke, sederhana ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Nah, diberikan seperti ini soalnya. Limit X mendekati 0 dari tangan pangkat 3 5X atau tangan 5X dipangkatkan 3 dibagi 10X dikuadratkan dikali sin setengah X. Nah, jadi pertama, supaya kamu tidak bingung, boleh kita jabarkan seperti ini. Nah, tangan 5X dipangkatkan 3 itu kan artinya tangan 5X dikali sebanyak 3 kali ya. Kemudian tadi 10X dikuadratkan, ini dia 10X dikali 10X. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah mereka berpasangan? Sudah ya. Sini pasangannya ini pasangannya ini juga ada pasangannya. Oke, sehingga kalau sudah seperti itu kita ambil saja apanya? Koefisien. Nah, ini dia koefisiennya 5, 10 setengah. 5 dipangkatkan 3 atau 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Kemudian 10 kali 10 100. 100 dibagi 2 50 sehingga hasilnya kita peroleh 125/50. Masih bisa kita sederhanakan ya. Atas bawah pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25 sehingga hasil akhirnya kita peroleh 5/2. Oke ya, mudah kan nak? Nah, selanjutnya perhatikan yuk. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, X kuadrat kurang 1 dikali sin 6X per X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2X. Nah, jadi di sini nak, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang untuk X kuadrat min 1, ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat ya kan. Kalau X kuadrat min 1 itu kan sama dengan X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Masih ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat apa hasilnya? Iya, A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini dia. X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, kemudian untuk penyebutnya. Ini semuanya kan ada X-nya ya nak. Pertama-tama X-nya dikeluarkan. Kalau kamu belum bisa langsung, boleh buat sele-selenya ya. Nah, jadi kan pertama X-nya dikeluarkan sehingga menyisakan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, itu persamaan kuadrat. Kamu faktorkan kembali sehingga kita peroleh X tambah 1 dikali X tambah 2. Nah, ini nih kalau kamu kalikan ketiganya, ini hasilnya pasti ini. Gitu ya. Nah, sudah kita faktorkan kan? Kemudian kita lihat, ada yang sama ya, yaitu X plus 1. Nah, berarti mereka saling membagi atau kita coret ya kan. Sehingga apa kita peroleh? Nah, ini dia. Kita pasangkan mereka. Ya, kita peroleh limit X kurang 1 per X tambah 2 dikali. Nah, jadi ini boleh kita partisi, boleh kita pisahkan ya nak. Dikali limit X mendekati 0 dengan catatan sama nih batasnya. Dari sin 6X per X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Maka 0 dikurang 1 per 0 ditambah 2. Nah, ini sifat ya nak. Apa hasilnya? Ambil koefisiennya saja. Berarti 6/1. Oke, kita selesaikan yang ini. 0 dikurang 1,
min 1. Min 1 dikali 6, min 6. Simpan dulu ya. 0 ditambah 2, 2. Dikali 1, 2. Sehingga min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Bisa ya? Oke, lanjut. Untuk contoh yang keempat. Ini dia soalnya. Limit X mendekati 0 dari X kurang 2 sin X per tangen X. Nah, jadi kalau seperti ini, nak, caranya adalah keduanya, penyebut dan pembilang, kita sama-sama bagi X. Kan boleh ya? Karena kalau kita atas bagi X, di bawah dibagi X, itu kan artinya kita kalikan dengan X per X. X per X sama dengan 1. Jadi kita tidak mengubah soal ya. Nah, sehingga kalau seperti ini artinya apa? Masing-masing dibagi X. Oke, maka kita peroleh seperti ini. Nah, berarti apa? Limit X mendekati 0, X dibagi X. Berapa X dibagi X? 1. Ya kan? Dikurang 2 sin X per X. Ini dia ya untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya langsung saja. Tangen X per X. Oke, selanjutnya, karena ini limit X mendekati 0 dan ini bentuk sin dan tangen. Nah, kita bisa aplikasikan sifat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Bahwasannya kita ambil koefisiennya. Sehingga, berarti apa jadinya, nak? Ini dia ya. Kita pisahkan terlebih dahulu, kita tuliskan limit X mendekati 0-nya. Oke, berarti apa? 1 dikurang 2, ini 2-nya ya, dikali, ini hasilnya berapa? 1 per 1 yaitu 1. Demikian juga untuk si tangannya. 1 per 1 itu 1. Sehingga 1 dikurang 2 dikali 1 kan 2. 1 kurang 2 min 1. Min 1 dibagi 1 min 1. Nah, jadi untuk contoh yang keempat, limit X mendekati 0, X dikurang 2 sin X per tangen X, hasilnya sama dengan min 1. Oke ya. Oke, next contoh yang berikutnya. Contoh kelima ya, perhatikan, tentukan nilai dari limit X mendekati 1 untuk 3X plus 1 dikali sin X kurang 1 per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, jadi sama dia ya, nak. Kalau ada seperti ini persamaan kuadrat, dia selalu langsung kamu faktorkan. Sehingga ketika kita faktorkan, itu nanti ada yang berpasang-pasangan. Seperti ini dia ya. Nah, pisahkan dia pasangannya ini. Sin X min 1 per X min 1. X 3X plus 1 per X plus 3. Apa tujuannya mereka dipasangkan, Miss? Nah, perhatikan coba batasnya. Ini kan batasnya itu X mendekati 1. Kalau Miss pindah ruas kan satunya ke kiri, berarti jadi apa? X kurang 1 mendekati 0. Nah, berlaku untuk sifat yang 8 rumus kemarin itu, nah. Untuk limit X mendekati 1, kalau di sininya sudah X min 1, maka kita bisa ambil koefisiennya. Gitu ya. Nah, jadi kita peroleh apa? Substitusikan nilai X-nya 1. 3 kali 1 tambah 1 per 1 ditambah 3. Nah, ini koefisiennya berapa? Yang di luar dalam kurung ya, nak. Koefisiennya kan 1. Ini juga 1. Oke, kita operasikan yuk. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. Oke ya, kemudian 1 tambah 3, 4. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Oke ya. Nah, untuk contoh yang terakhir, yang keenam ya, perhatikan, limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3 dikurang akar 2X plus 9. Nah, jadi kalau udah jumpa akar-akar kayak gini ya, karena kita kalikan saja dengan sekawannya. Apa sekawannya? Tinggal mengubah tandanya saja. Kalau di sini negatif, maka sekawannya positif. Sama ini ya, karena kalau A per A itu kan 1, jadi kita tidak mengubah soal lagi-lagi ya. Nah, sehingga... Nah, ini kan sama ya, berarti ini anggap A kurang B dikali A tambah B. Apa hasilnya tadi, nak? Iya, A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang di atas masih tetap ya, kita tuliskan aja seperti ini. Sehingga apa yang kita peroleh? Nah, ini kuadratkan, masing-masing kuadratkan. 3 kuadrat 9. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. Ini dia ya. Kemudian, ini kan ada negatif ya, nak. Berarti kan nanti artinya min dikali 2X, min 2X. 9 dikali min 9. Oke, berarti kita menyisakan ini dia. Limit X mendekati 0 dari sin 2X dikali 3 ditambah akar 2X plus 9 per min 2X. Nah, jadi yang di atas ini si pembilang tetap dia ya. Kenapa dia min? Karena tadi dikali min ya. Oke, kemudian sehingga kita pisahkan mereka menjadi apa? Ini dia. Limit X mendekati 0 sin 2X per min 2X.
dikali limit X mendekati 0, 3 ditambah akar 2X plus 9. Oke, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 ya nak. Nah, ini dengan menggunakan sifat kita ambil koefisiennya saja. Berarti koefisiennya berapa? 2 bagi min 2 yaitu min 1. Kemudian 3 ditambah 2X, X-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 9. Berapapun jika dikali 0 hasilnya 0, ditambah 9. Akar 9 berapa? Akar 9, 3. Sehingga 3 ditambah 3, 6. 6 dikali min 1, min 6. Oke, seperti itu ya nak. Jadi udah ada beberapa contoh soal yang Miss berikan hari ini. Nah, jadi memang untuk limit fungsi trigonometri ini, dia bisa menjadi variasi soalnya banyak ya nak. Kuncinya kamu harus pahami identitas trigonometri. Jadi lagi-lagi Miss sampaikan, latih terus diri kamu. Oke ya. Maka dari itu, saat ini kamu kerjakan latihan. Sekarang giliran kamu ya. Hitunglah nilai setiap limit di bawah ini. Miss berikan ada 3 soal. Oke, pasti bisa kalau kamu perhatikan tadi contoh-contohnya ya. Nah, jadi kamu kerjakan, kumpulkan hari ini ke WA Miss. Oke ya, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.